Bismillah- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranita Nisa Rohma dari NIM 55 dari kelas basis data. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS hasil dari soal UAS sistem basis data. Yang pertama itu ada soal pemahaman Entity Relationship Diagram atau ERD. Konteksnya di sini kita punya bioskop, punya cinema network yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka ingin membangun sistem manajemen untuk mengelola film, studio, penayangan, tiket, dan pelanggan. Setiap cabang bioskop memiliki jadwal tayang film yang berbeda, dan pelanggan dapat memesan tiket secara online atau langsung di lokasi. Persyaratannya seperti ini. Dari persyaratan ini, kita bisa buat IRD yang mencakup entitas film, cabang bioskop, studio, penayangan film, tiket, pelanggan, dan reservasi. IRD-nya seperti ini, yang tulisan bold ini primary key-nya. Terus yang kedua, tunjukkan semua atribut kunci atau primary key, atribut lainnya, hubungan antar entitas, kardinalitas, dan partisipasi dari setiap hubungan. Yang pertama ada entitas dan atribut dari film, primary key-nya itu film ID, atributnya ada judul, genre, durasi, tahun rilis, daftar aktor, sutradara, cabang bioskop, PK-nya cabang ID, atributnya nama, alamat, nomor telepon, manajer, entitas studio, PK-nya studio ID, atributnya ada cabang ID, kapasitas tempat duduk, tipe layar. Relasinya itu studio terhubung dengan cabang bioskop melalui cabang ID. Terus penayangan film, PK-nya penayangan ID, atributnya ada studio ID, film ID, jadwal tayang, durasi. Relasi penayangan film terhubung dengan studio melalui studio ID dan film melalui film ID berdasarkan film ID. Pelanggan, PK-nya pelanggan ID, atributnya ada nama, email, sama nomor telepon. Tiket, PK-nya tiket ID, atributnya ada penayangan ID, pelanggan ID, harga, tempat duduk. Relasinya, tiket terhubung dengan penayangan film melalui penayangan ID dan pelanggan melalui pelanggan ID. Yang terakhir ada entitas reservasi, PK-nya reservasi ID, atributnya ada pelanggan ID, tiket ID, status reservasi, batas waktu. Hubungan antar entitas, kardinalitas, dan partisipasi. Sebelum kita jawab ini, kita ketahui dulu apa itu kardinalitas. Dalam database merujuk pada jumlah maksimum hubungan atau keterkaitan yang dapat terjadi antar dua entitas dalam sebuah model ERD. Kardinalitas menentukan berapa banyak satu entitas dapat terhubung dengan entitas lainnya. Contoh kardinalitas ada one to one, yaitu setiap sisi pertama hanya dapat berhubungan dengan satu entitas di sisi kedua, dan sebaliknya. Yang kedua ada one to many, itu setiap entitas di sisi pertama dapat berhubungan dengan banyak entitas di sisi kedua, tetapi tidak sebaliknya. Yang ketiga ada many to many, banyak entitas di sisi pertama dapat terhubung dengan banyak entitas di sisi kedua. Terus definisi dari partisipasi yaitu menggambarkan sejauh mana entitas dalam suatu hubungan harus terlibat dalam relasi tersebut. Ada dua jenis partisipasi yang sering digunakan. Yang pertama ada partisipasi total, semua entitas di satu sisi harus berpartisipasi dalam hubungan tersebut. Ciri-cirinya digambarkan dengan garis ganda di IRD. Setiap entitas dari sisi tersebut harus memiliki relasi dengan entitas lain di sisi yang berlawanan. Yang kedua ada partisipasi parsial, hanya sebagian entitas di satu sisi yang perlu berpartisipasi dalam hubungan tersebut. Ciri-cirinya digambarkan dengan garis tunggal. Tidak semua entitas dari sisi tersebut harus memiliki relasi dengan entitas di sisi lain. Hubungan antar entitas, kardinalitas, dan partisipasi. Di sini ada entitas cabang bioskop berelasi dengan studio. Kardinalitasnya itu one to many karena satu cabang bioskop memiliki banyak studio, tapi satu studio tidak bisa berada di banyak cabang bioskop. Partisipasinya total karena setiap studio harus memiliki cabang. Studio dengan penayangan film kardinalitasnya one to many karena satu studio dapat memiliki banyak penayangan film. Partisipasinya total karena penayangan harus terjadi satu studio. Yang film dengan penayangan film. Kardinalitasnya juga one to many, partisipasinya total karena setiap penayangan harus memutar satu film. Penayangan film dengan tiket, kardinalitasnya itu one to many, partisipasinya juga total. Pelanggan dengan tiket, kardinalitasnya one to many, partisipasinya parsial, karena tidak semua pelanggan membeli tiket, tapi sudah pasti tiket dimiliki oleh pembelinya.
pelanggan dengan reservasi. Kardinalitasnya satu pelanggan dapat kardinalitasnya one to many, satu pelanggan dapat membuat banyak reservasi. Partisipasinya parsial. Tidak semua pelanggan membuat reservasi. Tiket dengan reservasi kardinalitasnya one to one. Satu tiket hanya memiliki satu reservasi dan satu reservasi hanya untuk satu tiket. Partisipasinya total, setiap reservasi harus memiliki tiket. Yang ketiga, jelaskan secara singkat bagaimana Anda menentukan kardinalitas dan partisipasi dari hubungan-hubungan tersebut dalam skenario ini. Hubungan studio dengan cabang bioskop, kardinalitasnya one to many. Setiap cabang bioskop dapat memiliki banyak studio, tetapi setiap studio hanya berada di satu cabang bioskop. Hal ini ditentukan oleh kenyataan bahwa studio secara fisik terikat pada satu cabang. Partisipasinya total pada studio dan parsial pada cabang bioskop. Terus hubungan penayangan film dengan studio. Kardinalitasnya one to many, karena satu studio dapat digunakan untuk banyak penayangan film pada waktu yang berbeda, tapi satu penayangan film hanya dapat dilakukan di satu studio. Partisipasinya total untuk penayangan film dan parsial pada studio. Penayangan film dengan film, kardinalitasnya one to many. Satu film dapat ditayangkan dalam banyak penayangan di waktu dan tempat yang berbeda, tapi satu penayangan film hanya memutar satu film. Partisipasinya total pada penayangan film dan parsial pada film. Tiket dengan penayangan film kardinalitasnya one to many. Satu penayangan film dapat memiliki banyak tiket terjual untuk banyak penonton, tapi setiap tiket hanya berlaku untuk satu penayangan film. Partisipasinya total untuk tiket, parsial untuk penayangan film. Terus tiket dengan pelanggan ada one to many. Juga, satu pelanggan dapat membeli banyak tiket, tetapi setiap tiket hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Partisipasinya total pada tiket, parsial pada pelanggan. Reservasi dan pelanggan dan tiket. Kardinalitasnya one to one. Partisipasi itu total pada reservasi dan parsial pada pelanggan. Soal yang terakhir ada berikan contoh implementasi dalam SQL untuk membuat tabel film dan tabel tiket berdasarkan IRD yang telah dibuat. Pastikan tabel tersebut memiliki constraint seperti primary key, foreign key, dan unique constraint jika diperlukan. Di sini saya buat tabel film. Query-nya create tabel film, isinya ada film ID, tipenya integer, dijadikan primary key, judul jadi tipenya varchar, genre varchar, durasi integer, tahun rilis integer, daftar aktor teks, sutradara, varchar tipe datanya. Terus ada tabel tiket, pakai query create table tiket juga, tiket ID tipe datanya serial dijadikan sebagai primary key, penayangan ID integer, pelanggan ID integer, harganya desimal, maksudnya harga tipe datanya desimal, terus tempat duduk tipe datanya varchar. Kita definisikan unik untuk penayangan ID dan tempat duduk karena tidak boleh ada duplikasi tempat duduk pada penayangan yang sama. Kita pakai unik agar tidak ada duplikat. Jadi satu tempat duduk untuk satu orang di penayangan yang sama. Terus selanjutnya kita masuk ke soal pemahaman normalisasi. Di sini ada tabel namanya Universitas Info ya. Tabel ini ada tabel tunggal yang menyimpan seluruh informasi terkait mahasiswa, nama mahasiswa, ID dosen, nama dosen, alamat dosen, ID program studi, ID fakultas, nama fakultas, ID mata kuliah, nama mata kuliah, ruangan, semester, tahun, jadwal kuliah, nilai dalam satu tempat berikut detailnya. Seperti ini tabelnya. Terus konteksnya kita disuruh menormalisasi data, menyertakan desain IRD-nya, dan implementasi DDL SQL. Yang pertama, normalisasi data. Pengertian dari normalisasi data yaitu adalah proses memperbaiki struktur basis data agar terorganisir sehingga dapat membentuk struktur relasi yang baik tanpa ada pengulangan dan mencegah redundansi. Yang pertama, kita biasanya itu ada normalisasi 1NF. Ini yang awal banget. Tapi berdasarkan tabel Universitas Info, karena nggak ada kolom yang berisi nilai berulang atau multi-field attributes, berarti tabel Universitas Info sudah memenuhi 1NF. Terus maka dari itu kita lanjut ke normalisasi 2NF.
Tabel Universitas Info memenuhi 2NF karena sudah memenuhi 1NF, dan setiap atribut non-primary bergantung sepenuhnya pada primary key. Untuk mengubahnya menjadi 2NF, kita perlu menghapus ketergantungan parsial dengan membagi tabel menjadi beberapa tabel terpisah yang lebih kecil. Kan tadi satu tabel isinya banyak kolom ya. Nah, itu kita pecah lagi jadi beberapa kolom-kolom tersebut jadi beberapa tabel. Kita buat tabel mahasiswa, isinya ada kolom ID mahasiswa, nama mahasiswa, ID program studi. Terus PK-nya itu ID mahasiswa dan FK-nya ID program studi. Ada tabel dosen, isinya ID dosen, nama dosen, alamat dosen. Terus tabel program studi, isinya ada ID program studi, nama program studi, ID fakultas. ID fakultas sebagai FK, ID program studi sebagai PK. Tabel fakultas isinya ada ID fakultas dan nama fakultas. Tabel mata kuliah isinya ada ID mata kuliah, nama mata kuliah, dan semester. Tabel jadwal mata kuliah isinya ada ID mahasiswa, ID dosen, mata kuliah, jadwal kuliah, ruangan, semester, dan tahun. Tabel ini menyimpan jadwal kuliah yang diambil oleh mahasiswa bersama dengan mata kuliah yang diambil. Tabel nilai ada ID mahasiswa, ID mata kuliah, nilai. Tabel ini menyimpan nilai yang diterima mahasiswa untuk mata kuliah tertentu. Dengan pembagian ini, semua atribut non-primer bergantung sepenuhnya pada primary key. Misalnya, nama dosen hanya bergantung pada ID dosen, bukan pada ID mahasiswa atau ID mata kuliah. Dan terakhir, kita buat tabel mengajar. Isinya ada ID mata kuliah sama ID dosen. Tabel ini menyimpan mata kuliah yang diajar oleh dosen. Dengan pembagian ini, semua atribut non-primer bergantung sepenuhnya pada primary key. Terus selanjutnya normalisasi 3NF. Karena ini udah 2NF, ini udah normal, jadi kita nggak perlu tabel 3NF. Karena tidak adanya transitive dependency, di mana setiap atribut non-primer bergantung langsung pada primary key tanpa ketergantungan antar atribut non-primer. Karena normalisasi 3NF aja tidak perlu, maka yang BCNF, 4NF, 5NF, dan seterusnya juga tidak perlu. Terus kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu desain relasional. Dari hasil normalisasinya, kita dapatkan IRD-nya seperti ini. Ada jadwal kuliah, mahasiswa, program studi, fakultas, nilai, dosen, mengajar, mata kuliah. Dan yang tulisan bold ini sebagai primary key. Nah, berikut adalah representasi skema relasional dari desain database setelah normalisasi beserta deskripsi tabel-tabel, atribut, tipe data, kunci primer, dan kunci asing, PK dan FK, foreign key. Yang pertama, tabel fakultas menyimpan data fakultas, atributnya ada ID fakultas, tipe datanya varchar, jadikan PK, nama fakultas, tipe datanya varchar. Tabel program studi, atributnya ada ID program studi, tipe datanya varchar, eh, dijadikan sebagai PK, nama program studi, varchar juga, ID fakultas, varchar juga, tipe datanya dijadikan FK untuk merujuk ke fakultas dengan kolom ID fakultas. Terus ada tabel mahasiswa, atributnya ada ID mahasiswa, tipe datanya serial, dijadikan PK untuk kode unik untuk mahasiswa, nama mahasiswa, tipe datanya varchar, ID program studi, varchar juga, jadiin FK untuk merujuk ke ID program studi pada tabel program studi. Tabel dosen, atributnya ada ID dosen, varchar, tipe datanya jadikan PK, identifier unik untuk dosen, dan nama dosen, tipe datanya varchar, alamat dosen juga tipe datanya varchar. Tabel mata kuliah menyimpan data mata kuliah, atributnya ada ID mata kuliah, varchar, tipe datanya ininya dijadiin PK, nama mata kuliah varchar, semester integer tipe datanya. Tabel jadwal kuliah itu untuk menyimpan jadwal kuliah, menghubungkan mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Atributnya ada ID mahasiswa integer, tipe datanya jadikan FK, ID dosen, varchar, FK juga, ID mata kuliah, varchar, FK juga, jadwal kuliah, varchar, ruangan varchar, semester, integer, tahun, integer, PK-nya ada ID mahasiswa, ID dosen, dan ID mata kuliah. 7 ada tabel nilai. Atributnya ada ID mahasiswa, ID mata kuliah, nilai.
PK-nya ID mahasiswa dan ID mata kuliah. Tabel mengajar ada ID mata kuliah, varchar jadi FK, ID dosen varchar juga jadi FK, PK-nya ada ID mata kuliah dan ID dosen. Implementasi DDL SQL. Nah, ini adalah implementasi DDL SQL untuk create table pada normalisasi tadi. Jadi, saya gunakan create table untuk fakultas, program studi, mahasiswa, dosen, mata kuliah. Ini semua yang isinya udah disebutkan di soal sebelumnya. Nah, begini, ini adalah query yang saya gunakan. Ada primary key-nya didefinisikan, foreign key, primary key. Terus kita lanjut ke yang terakhir ada soal pemahaman query. Perbandingan program studi berdasarkan presentasi kelulusan. Buat query untuk membandingkan persentase kelulusan mahasiswa dengan syarat nilainya lebih dari sama dengan 60 di masing-masing program studi. Tampilkan nama program studi dan persentase kelulusan. Yang pertama ini kita select nama program studi dari tabel program studi. Terus pakai fungsi ron, con, case when, tabel nilai dari tabel nilai lebih dari sama dengan 60, then one, and bintang 100, slash, con, ID mahasiswa as presentasi kelulusan. Fungsi itu digunakan untuk menghitung presentase kelulusan mahasiswa dengan syarat nilainya lebih dari sama dengan 60 untuk setiap program studi dihitung berdasarkan dihitung dengan membandingkan mahasiswa yang lulus dengan total mahasiswa yang ada di program studi tersebut. Terus from program studi, kita gabungkan tabel mahasiswa dengan tabel program studi berdasarkan ID program studi, terus gabungkan tabel nilai dengan mahasiswa berdasarkan ID mahasiswa, terus group by nama program studi dari tabel program studi. Fungsi group by ini untuk mengelompokkan data berdasarkan program studi agar presentase kelulusan dihitung per program studi. Bukan per mahasiswa atau apa, tapi per program studi. Terus yang kedua, evaluasi distribusi nilai mahasiswa. Tuliskan query untuk menghitung distribusi nilai A, B, C, D, E untuk setiap mata kuliah dan program studi. Tampilkan nama mata kuliah dan program studi dan jumlah nilai untuk masing-masing kategori. Kriteria penilaiannya itu A 80-100, B 70-79, C 60-69, D 50-59, dan E kurang dari 50. Kita select nama mata kuliah dari tabel mata kuliah, nama program studi dari tabel program studi. Terus gunakan fungsi sum, case when, and nilai between 80 and 100, then 1, else 0, and as A, begitu seterusnya sampai as E. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai. Nilai A range-nya dari 80 sampai 100, nilai B range-nya dari 70 sampai 79, nilai C range-nya dari 60 sampai 69, nilai D range-nya 50 sampai 59, dan E untuk yang nilainya kurang dari 50. From mata kuliah, kita gabungkan tabel nilai dengan tabel mata kuliah berdasarkan ID mata kuliah. Terus gabungkan juga tabel mahasiswa dengan tabel nilai berdasarkan ID mahasiswa. Gabungkan tabel program studi dengan tabel mahasiswa berdasarkan ID program studi, terus kelompokkannya berdasarkan nama mata kuliah, nama program studi. Hasilnya seperti ini. Ada nama mata kuliah, nama program studi, terus nilainya A, B, C, D, E, karena di data tunggal tadi yang Universitas Info itu nggak ada nilai yang kurang dari 80, maka BCDE-nya 0 dan hasilnya A semua. Terus ini nama mata kuliah dan nama program studi. Terus kolaborasi dosen dan dalam mengajar mata kuliah. Tuliskan query untuk menampilkan daftar mata kuliah diajar oleh lebih dari satu dosen, termasuk nama mata kuliah dan daftar nama dosen yang mengajar. Jadi di sini kita pengen tahu dosen, mata kuliah mana aja yang diajar oleh dosen yang berbeda, lebih dari satu dosen. Jadi kita pilih select nama mata kuliah dari tabel mata kuliah, string AGG, dot nama dosen, koma, as dosen pengajar. Yang ini tuh fungsi fungsi untuk
menggabungkan nama dosen yang mengajar nama mata kuliah yang sama, digabungkan dalam satu string dan dipisahkan dengan koma. Eh, from mata kuliah, join tabel mengajar dengan tabel mata kuliah berdasarkan ID mata kuliah, join tabel dosen dengan tabel mengajar berdasarkan ID dosen, grup by-nya berdasarkan ID mata kuliah, dikelompokkan berdasarkan ID mata kuliah, terus having count ID dosen lebih dari satu untuk menghitung dos eh, mata kuliah mata kuliah mana yang lebih dia yang untuk menghitung hanya mata kuliah yang diajarkan lebih dari satu dosen. Nah, hasilnya seperti ini. Ada nama mata kuliah namanya algoritma. Dosen yang ngajar itu ada dua, ada Budi Santoso dan Eka Wahyu. Dipisahkan oleh tanda koma. Yang keempat ada perbandingan fakultas berdasarkan IPK rata-rata. Buat query untuk membandingkan rata-rata nilai mahasiswa di setiap fakultas. Tampilkan nama fakultas dan rata-rata nilai dari mahasiswa di fakultas tersebut. Kita select nama fakultas dari tabel fakultas, average nilai, rata-rata nilai. Kita apa? Kita pakai fungsi average untuk menghitung rata-rata nilai. Terus from fakultas gabungkan tabel program studi dengan tabel fakultas berdasarkan ID fakultas, gabungkan tabel mahasiswa dengan tabel program studi berdasarkan ID program studi, join, gabungkan, kita pakai fungsi join untuk menggabungkan tabel nilai dengan tabel mahasiswa berdasarkan ID mahasiswa. Grup by-nya berdasarkan nama fakultas. Jadi kita pengen mengelompokkan per fakultas untuk menghitung rata-rata nilai per fakultas. Jadi dihitungnya udah bukan per program studi lagi kayak tadi, tapi udah per fakultas. Misalkan ada humaniora, ilmu sosial, fakultasnya ada teknik. Jadi di sini bisa kita lihat yang paling tinggi itu ada fakultas arsitektur dengan rata-rata nilai mahasiswanya 91,5. Yang terakhir, apakah ada mahasiswa dengan performa terbaik secara konsisten? Di sini kita diminta untuk menentukan apakah ada mahasiswa yang memiliki nilai rata-rata tertinggi secara konsisten di setiap semester dalam suatu program studi tertentu. Jika ada, tampilkan ID mahasiswa, nama program studi, dan rata-rata nilai untuk setiap semester. Jika tidak ada mahasiswa yang memenuhi kriteria, query Anda harus mengembalikan hasil kosong atau null. Untuk menentukan hal di atas, seorang mahasiswa dianggap memiliki performa terbaik secara konsisten jika memiliki nilai rata-rata tertinggi di semua semester dan diikutinya. Ini. Nah, ini kita dapatkan query-nya, kita pakai with rata-rata semester as. Select-nya ada ID mahasiswa dari tabel nilai, nama mahasiswa dari tabel mengajar, dari tabel mahasiswa, nama program studi dari tabel program studi, semester dari tabel jadwal kuliah, terus pakai fungsi average untuk menghitung rata-rata nilai, from nilai, kita pakai fungsi join untuk menggabungkan mahasiswa dan tabel nilai berdasarkan ID mahasiswa, terus menggabungkan tabel program studi dengan mahasiswa berdasarkan ID program studi, tak gabungkan juga tabel jadwal kuliah dengan tabel nilai berdasarkan ID mata kuliah. Terus di grup by berdasarkan ID mahasiswa, nama program studi semester untuk mengelompokkan ini aja yang pengen dilihat, pengen muncul gitu. Nah, with ini itu membuat common CTE atau Common Table Expression yang menghitung nilai rata-rata mahasiswa setiap semester dan per program studi. Terus kita buat CTE yang kedua, yaitu namanya performa terbaik. Kita pilih select ID mahasiswa, nama program studi, pakai fungsi max untuk rata-rata nilai sebagai rata-rata tertinggi untuk melihat rata-rata nilai yang paling tinggi di setiap mahasiswa di setiap prodi, untuk masing-masing mahasiswa di per prodi.
From rata-rata semester, grup by, kelompokkan berdasarkan ID mahasiswa, nama mahasiswa, dan nama program studi. Terus kita select ID mahasiswa dari tabel rata-rata semester, nama mahasiswa dari tabel semester, rata-rata nama program studi dari tabel rata-rata semester, rata-rata nilai dari tabel rata-rata semester, dan semester dari tabel rata-rata semester. From rata-rata semester RS, terus kita pakai fungsi join, gabungkan performa terbaik dengan rata-rata semester berdasarkan ID mahasiswa dan performa terbaik dengan dan gabungkan tabel performa terbaik dengan rata semester berdasarkan nama program studi, tabel program performa terbaik dengan rata-rata semester berdasarkan rata-rata nilai, order by nama program studi, ID mahasiswa, semester dari tabel rata-rata semester. Ini fungsi order by ini digunakan untuk mengurutkan berdasarkan nama program studi, ID mahasiswa, dan semester. Berdasarkan jumlah yang paling tinggi. Mengurutkan hasil order by ini mengurutkan hasil berdasarkan nama program studi, ID mahasiswa, semester untuk memudahkan analisis. Nah, sudah selesai. Jadi fungsi join tadi untuk menggabungkan dua tabel berdasarkan kolom yang sama, group by-nya untuk mengelompokkan, order by-nya untuk mengurutkan hasil. Nah, ini hasilnya ada ID mahasiswa, nama program studi, rata-rata nilai, dan semester. Contohnya, nama mahasiswa Mario, ID-nya 18. Dia ada dari program studi arsitektur, rata-rata nilainya 91,5, semester 2. Berarti dia nilainya paling tinggi di prodi arsitektur. Nah, begitu seterusnya didapatkan 33 mahasiswa dengan nilai tertinggi. Terima kasih. Segitu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.